Saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi di dalam channel Fitro, Vitamin Rohani Katolik. Hari ini, hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Bacaan pada hari ini diambil dari bacaan Injil, dari Injil Lukas, bab 14, ayat 1 dan 7 sampai 4 ayat ke-14. Mari kita akan menimba buah-buah rohani dan juga vitamin rohani di dalam bacaan Injil pada hari ini. Mari kita merenungkan bacaan Injil yang akan saya bacakan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripada engkau. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat ini kepada orang itu. Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di tempat yang lebih terhormat. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang makan bersamamu. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya mengingat sosok seorang paus, yaitu Paus Fransiskus, di mana beliau dikenal luas sebagai pribadi yang sederhana dan rendah hati. Kita lihat selama beliau menjabat sebagai paus, beliau memilih tinggal di kamar yang sederhana di Casa Santa Marta. Naik mobil kecil sederhana, bahkan ketika dia dihadiahi mobil mewah, dia malah menjualnya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Lalu ketika ia mengunjungi umat-umatnya juga di Keuskupan Roma, dia pun mengunjungi dengan kesederhanaan, ya, tidak dengan mobil mewah, tidak dengan barang mewah atau apapun juga. Dan ketika beliau juga mengunjungi Indonesia, beliau sebenarnya sebagai Presiden Vatikan bisa memilih fasilitas kepresidenan, fasilitas yang begitu mewah, entah itu hotel mewah, entah itu mobil mewah, tidak. Dia bisa memilih itu. Tetapi beliau tidak memilih fasilitas-fasilitas yang mewah itu. Bahkan beliau memilih fasilitas yang sederhana, yaitu mobil yang sederhana. Kita ingat waktu itu mobilnya Innova, ya. Lalu juga beliau duduk di depan, di samping supir, ya. Dan beliau juga tidak memilih menginap di penginapan yang mewah seperti hotel yang mewah, tetapi beliau menginap di Kedutaan Vatikan. Sosok sederhana ini kita lihat bagaimana seorang pemimpin gereja Katolik juga memberikan contoh kepada kita bahwa sebenarnya seorang pemimpin, walaupun ia memiliki hak untuk juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mewah, tetapi Paus Fransiskus memberikan contoh
bahwa ia menjadi pribadi yang sederhana dan rendah hati. Dan juga kalau kita lihat dengan kesederhanaannya itu, pada akhirnya beliau juga dapat mendekati siapapun juga. Bahkan ketika kunjungannya di Indonesia, beliau sempat viral ya, karena kesederhanaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kepada kita semua di dalam bacaan Injil bahwa siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa jika engkau diundang ke sebuah perjamuan atau pesta pernikahan, janganlah duduk terlebih dahulu di tempat yang tertinggi. Siapa tahu itu sudah disediakan oleh tuan rumah bagi orang-orang yang dia pilih. Jadi ketika engkau memilih tempat yang tertinggi terlebih dahulu, pada akhirnya engkau akan malu sendiri ketika tuan rumah mengatakan, saudara, tolong pindah ke tempat yang paling belakang. Di sini sudah disediakan tempat bagi orang lain. Dan juga di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengatakan pada hari ini, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika engkau mengundang perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan buta. Dengan demikian engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu sangat diperlukan sebagai orang Katolik yang mau mengimani Kristus. Karena Tuhan Yesus pun juga bersikap rendah hati. Ia yang adalah anak Allah, ia yang adalah sungguh-sungguh Allah, ia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, bahkan serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus dapat dekat dengan manusia yang akan ia selamatkan. Saudaraku yang terkasih, kerendahan hati itu menyatukan kita dengan Tuhan dan sesama. Maka yang pertama kali, sikap kerendahan hati itu sangat penting. Yang pertama adalah supaya hubungan kita dengan Allah benar-benar terjalin dengan baik. Mengapa demikian? Orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima segala kekurangannya. Dengan demikian, orang yang rendah hati itu, dia mau juga memiliki sikap pertobatan kepada Allah. Maka dengan demikian pula, orang yang rendah hati memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang merasa benar. Orang yang tinggi hati adalah orang-orang yang sulit untuk bertobat. Orang yang tinggi hati adalah orang yang sulit untuk juga mendengarkan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, inilah pentingnya kerendahan hati bagi kita semua sebagai orang-orang Katolik. Hal yang kedua, sikap rendah hati juga akan memampukan kita untuk membangun relasi damai dengan sesama. Orang yang rendah hati, dia tidak akan merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati, dia tidak akan mencari kesalahan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang tinggi hati adalah orang yang memiliki sikap sombong atau congkak, yang suka memandang orang lain lebih rendah, lebih buruk, atau lebih jahat dan lebih hina daripadanya. Maka, sikap kerendahan hati ini juga bisa membawa orang untuk menuju pada suatu perdamaian dengan orang lain. Tanpa memiliki sikap kerendahan hati, orang tidak akan bisa mampu membangun relasi damai dan baik dengan orang lain. Paus Fransiskus dapat menyerukan pesan perdamaian karena apa? Karena beliau memiliki sikap rendah hati. Beliau tidak memandang orang lain atau suku lain atau agama lain atau iman yang lain itu lebih rendah daripada beliau sendiri. Justru beliau memandang bahwa orang lain itu lebih tinggi darinya. Maka dengan sikap rendah hati ini, beliau bisa memampukan dirinya untuk membangun relasi damai dengan sesama dan menyerukan suara kedamaian. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, sikap rendah hati memampukan kita untuk melayani dan memberi dengan tulus. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang suka mengundang makan dan berbuat baik kepada teman-teman kaya supaya mendapat balasan.
Nah, Tuhan Yesus mengatakan apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Karena kenapa? Karena mereka tidak akan bisa membalas kebaikanmu, dan dengan demikian engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sehingga di sini saudara-saudara yang terkasih, dengan kerendahan hati itu kita pun dapat juga memberikan diri kita untuk sebuah pelayanan. Orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak bisa melayani. Bahkan orang yang tinggi hati itu adalah orang yang hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Ya. Orang yang tinggi hati itu pokoknya yang penting bagi saya adalah saya bisa dilayani, saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Beda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau memberikan diri, orang yang mau melayani, orang yang memberikan cinta kepada sesama. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, sikap rendah hati ini sangat diperlukan di dalam kita membangun iman Katolik yang baik dan benar. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai vitamin rohani bagi kita semua, mari kita membangun sikap kerendahan hati. Jangan kita menganggap diri kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Karena kenapa? Sikap rendah hati akan memampukan kita dalam hubungan kita yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dengan kerendahan hati, kita akan memiliki sikap untuk bisa melayani dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi gereja dan umat, di mana pelayanan kita dapat menjadi berkat bagi mereka semua. Tuhan Yesus pun juga menjadi Allah yang rendah hati. Maka sudah layak dan sepantasnya kita pun menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga dengan kerendahan hati itu kita dapat menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, karena kita memiliki sikap tobat yang baik. Dengan sikap kerendahan hati itu kita mampu untuk berrelasi dengan baik dengan sesama. Karena apa? Dengan sikap kerendahan hati itu kita akan memandang orang lain baik adanya. Dengan sikap kerendahan hati itu, kita pun juga mampu melayani sampai sehabis-habisnya. Ya. Ingat, hidup kita hanya sementara. Maka dengan hidup yang sementara ini, bagaimana kita bisa memakai hidup kita untuk menjadi lebih baik dalam melayani sesama? Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan bila saatnya nanti aku tidak berdaya lagi, hidupku ini sudah menjadi berkat. Semoga dengan merenungkan sabda Allah ini, kita dapat menjadi orang-orang Katolik yang rendah hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.